Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Adapun subtopik yang akan kita bahas hari ini ada sejarah pengelompokan unsur-unsur tabel periodik, klasifikasi tabel periodik unsur, dan sifat keperiodikan unsur. Nah, sebelum kita membahas semuanya, ada semboyan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, saya adalah Natalia Bur Lumban Raja dengan NIM 2113031015 dari kelas 3A, Prodi S1 Pendidikan Kimia. Nah, langsung saja, yaitu sejarah pengelompokan unsur-unsur tabel periodik. Di mana pada sejarah pengelompokan unsur-unsur tabel periodik ini terdiri dari triad de Bruiner, hukum oktav Newlands, tabel periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik mengetahui apa itu sistem periodik? Sistem periodik adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat unsurnya. Nah, sejarah tabel periodik ini mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Nah, yang pertama kali mengemukakan mengenai sistem periodik unsur itu adalah triad de Bruiner. Nah, hukum triad de Bruiner ini merupakan sebuah hukum atau teori yang mengelompokkan 3 unsur kimia dengan kemiripan sifat tertentu. De Bruiner ini mengatakan massa atom relatif unsur tengah di setiap 3 rangkaian unsur ini mendekati rata-rata massa atom relatif 2 unsur lainnya. Nah, bisa kita lihat pada tabel yang saya tampilkan di mana pada unsur pertama itu adalah litium, unsur kedua yaitu natrium, dan unsur ketiga kalium. Dikatakan bahwa sebelumnya unsur yang kedua itu merupakan rata-rata dari unsur dua lainnya. Artinya, untuk mencari massa atom dari unsur kedua atau unsur natrium ini, itu didapatkan dari rata-rata unsur pertama ditambah dengan unsur kalium. Sehingga hasil didapatkan yaitu 23,02. Nah, adapun kelemahan dari sistem periodik triad de Bruiner ini tidak dapat mengklasifikasikan unsur-unsur lain walaupun sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triad dan tidak dapat menggambarkan hubungan triad satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul hukum oktav Newlands, di mana hukum oktav Newlands ini menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setiap satu oktav unsur itu akan menunjukkan sifat keasaman. Nah, unsur-unsur disusun dalam kelompok yang berisi 7 unsur yang sifatnya sama, di mana sifat unsur yang ke-8 itu akan sama dengan sifat unsur yang pertama. Dapat kita lihat pada tabel yang saya tampilkan, di mana pada unsur tersebut itu terdiri, pada kolom tersebut itu terdiri dari 7 unsur. Dan unsur H atau unsur yang pertama ini sama dengan unsur F, di mana memiliki nomor atom 1 dan nomor atom 8. Begitupun juga seterusnya, di mana unsur kedua atau unsur L ini akan sama dengan unsur Na. Nah, adapun kelemahan dari hukum oktav John Newland ini, yaitu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang besar. Nah, selanjutnya ada tabel periodik Mendeleev. Nah, Dmitri Ivanovich Mendeleev ini mengumumkan unsur-unsur disusun berderet-deret menurut kenaikan massa atom relatifnya dan mengingat persamaan sifat kimianya. Maka pada unsur-unsur tertentu, sifat itu akan terulang lagi secara periodik. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa sifat kimia suatu unsur merupakan fungsi periodik dari massa atomnya. Nah, Mendeleev ini mengelompokkan unsur-unsur tersebut menggunakan kartu, di mana setiap kartu tersebut tertulis lambang unsur, sifat-sifat unsur, dan massa atom relatifnya. Nah, unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan sifat-sifat unsur dan kenaikan massa atom relatifnya. Namun, pengelompokan ini menekankan sifat-sifat kimia unsur ketimbang massa atomnya. Mendeleev menyusun unsur-unsur dalam suatu tabel berdasarkan kenaikan berat atom dan dilihat dari sifat-sifat kimia. Nah,
Adik-adik dapat melihat ini merupakan tabel periodik yang disusun oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Nah, adapun kelemahan dari tabel periodik Mendeleev ini, penempatan unsur itu tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya dan panjang periodenya tidak sama. Nah, berdasarkan kelemahan dari Mendeleev ini, muncullah sistem periodik modern, di mana sistem periodik modern ini dia mengembangkan ide-ide dari tabel periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik modern ini adalah susunan berkala periodik unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dengan tujuan untuk mempermudah memberikan gambaran senyawa yang terbentuk apabila unsur-unsur tersebut saling berikatan. Nah, pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley ini melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Nah, berdasarkan eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat atom itu bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Nah, ini merupakan tabel periodik modern yang disusun oleh Henry Moseley. Nah, setelah adik-adik sudah mengetahui mengenai sejarah pengelompokan unsur-unsur tabel periodik, di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi tabel periodik unsur. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik sudah mengetahui klasifikasi atau isi dari tabel periodik unsur? Nah, ternyata pada klasifikasi tabel periodik unsur itu terdiri dari nomor atom dan massa atom, golongan, periode, dan blok. Apa itu nomor atom dan massa atom? Nah, ternyata pada letak suatu unsur dalam tabel periodik itu berhubungan dengan struktur atom. Masing-masing atom itu mempunyai karakteristik tersendiri, artinya mempunyai jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron yang berbeda-beda. Nah, nomor atom itu menyatakan jumlah proton di dalam inti atom. Karena atom bersifat elektronetral, maka jumlah proton suatu atom itu sama dengan jumlah elektronnya. Dengan demikian, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Nah, nomor atom itu diberi dengan notasi Z, di mana pada satu nomor atom atau Z itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Karena proton dan neutron itu berada di dalam inti atom, dan massa atom itu terpusat pada inti atom, maka massa atom itu menyatakan jumlah proton dan ditambah jumlah neutron. Nah, massa atom itu diberi dengan notasi A. Nah, di sini adik-adik dapat melihat di mana pada X ini merupakan lambang atom atau unsur. Sedangkan simbol A ini merupakan simbol dari nomor massa dan Z merupakan simbol dari nomor atom. Nah, untuk mencari Z itu atau nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron, dan di mana A ini merupakan jumlah proton tambah neutron, di mana A merupakan nomor massa. Nah, sehingga didapatkan A sama dengan Z tambah neutron. Jumlah neutron itu didapatkan dengan A atau nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu adanya golongan, periode, dan blok. Nah, langsung saja, golongan suatu unsur itu disusun berdasarkan jumlah elektron pada kulit terluar. Nah, dalam satu golongan, jumlah elektron valensinya sama. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam satu golongan itu mempunyai sifat yang sama dan penempatan golongan dilakukan secara vertikal atau lajur kolom dan ditulis dengan angka Romawi. Golongan adalah urutan unsur-unsur dengan arah vertikal dan banyak mempunyai persamaan sifat. Terdapat dua golongan dalam sistem periodik unsur, yaitu golongan A yang disebut dengan golongan utama dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Nah, golongan utama. Golongan utama adalah unsur-unsur yang banyak terdapat di bumi dan di jagat raya atau dikenal sebagai unsur representatif. Nah, unsur-unsur ini berada pada blok S dan P dalam sistem periodik unsur. Namun, golongan utama ini menunjukkan banyaknya elektron pada kulit terluar atau elektron valensi yang sama. Dan
Dalam golongan utama itu terdapat 8 golongan, yaitu golongan 1A sampai 8A dengan jumlah elektron valensi 1 sampai 8, dan di sini merupakan nama dari golongan. Di mana berarti pada golongan 1A itu disebut dengan golongan alkali, golongan 2A itu disebut dengan alkali tanah, golongan 3A disebut dengan boron aluminium, golongan 4A itu disebut dengan karbon silikon, golongan 5A itu disebut dengan nitrogen fosfor, golongan 6A itu disebut dengan oksigen belerang, golongan 7A itu disebut dengan golongan halogen, dan golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Nah, selain golongan utama terdapat golongan transisi atau unsur B atau unsur golongan B itu disebut juga dengan unsur golongan transisi yang merupakan unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya itu berakhir pada subkulit D atau unsur blok D. Nah, unsur-unsur golongan transisi semuanya merupakan unsur logam. Nah, unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang terdapat di bagian tengah sistem periodik unsur, yaitu unsur-unsur golongan tambahan atau golongan B. Nah, unsur-unsur golongan transisi mempunyai sifat khas yang membedakan dari unsur-unsur golongan utama atau golongan A. Di antaranya, yang pertama dikatakan bahwa semua unsur transisi itu termasuk atau tergolong logam. Lalu yang kedua, golongan transisi itu atau unsur yang ada pada golongan transisi itu mempunyai kekerasan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Lalu yang ketiga, banyak diantaranya membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Dan yang terakhir, kebanyakan dari logam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri adalah dari atau berasal dari logam transisi. Misalnya ada besi, tembaga, kromium, nikel, titanium, perak, emas, dan platina. Nah, adik-adik di sini dapat melihat bahwa pada golongan transisi itu terdiri juga dari dua, yaitu golongan lantanida dan aktinida. Di mana pada golongan lantanida itu terdiri dari unsur Cs sampai Lu, dan golongan aktinida itu terdiri dari unsur Th sampai Lr. Kemudian ada periode. Apakah adik-adik mengetahui apa itu periode? Nah, periode itu ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik unsur modern. Nah, periode suatu unsur ini menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron atau N terbesar berdasarkan konfigurasi elektron. Periode adalah garis mendatar dengan nomor atom yang urut dengan jumlah kulit atom yang sama. Periode juga menyatakan banyaknya kulit atom suatu unsur yang terisi elektron. Nah, terdapat 7 periode dalam sistem periodik unsur seperti pada tabel yang sudah saya tayangkan, di mana dikatakan bahwa pada periode yang pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan periode pendek dengan jumlah kulit atom 1, 2, 3 dan jumlah unsur, di mana periode pertama itu jumlah unsurnya 1 atau 2, yang kedua itu 8, dan periode yang ketiga itu 8 juga. Sedangkan pada periode 4, 5, dan 6 itu dikatakan atau disebut sebagai periode panjang. Dan periode ketujuh itu disebut dengan periode belum lengkap. Nah, apakah adik-adik mengetahui mengapa periode 1 sampai 7 itu namanya berbeda-beda? Ternyata periode 1, 2, dan 3 itu disebut dengan periode pendek karena berisi relatif sedikit unsur. Bisa kita lihat jumlah unsur yang ada pada tabel, di mana periode 1, 2, 3 hanya 1 atau 2, 8, dan tidak lebih dari 8. Sedangkan pada periode 4, 5, 6 itu disebut dengan periode panjang karena relatif memiliki banyak unsur, di mana unsur yang terdapat yaitu ada 18 unsur atau 32 unsur. Sedangkan pada periode ke-7 dikatakan periode belum lengkap karena masih akan bertambah lagi jumlah unsur yang akan menempatinya. Nah, sampai saat ini jumlah unsur pada periode ke-7 itu 24 unsur. Kemungkinan akan ada penambahan unsur pada periode ke-7. Lalu klasifikasi selanjutnya yaitu adanya blok. Nah, apakah adik mengetahui apa itu blok? Blok tabel periodik adalah kumpulan unsur yang disatukan oleh orbital atom dari elektron valensi atau kekosongannya. Nah, setiap blok ini diberi nama berdasarkan orbital karakteristiknya, yaitu ada blok S, blok P, blok D, dan blok F.
Ada korespondensi perkiraan antara nomenklatur blok ini berdasarkan konfigurasi elektron dan kumpulan elemen berdasarkan sifat kimia. Nah, blok S dan blok P ini biasanya dianggap sebagai unsur golongan utama. Sedangkan blok D ini sesuai dengan logam transisi dan blok F itu mencakup hampir semua lantanida seperti lantanum dan actinida seperti actinum. Nah, adik-adik dapat melihat pada gambar yang saya tampilkan, ini merupakan blok S, ini merupakan blok F, dan ini merupakan blok D, dan ini adalah blok P. Nah, ini merupakan blok S. Nah, setelah adik-adik mengetahui klasifikasi tabel periodik unsur, sekarang kita akan membahas mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, apa itu sifat keperiodikan unsur? Nah, dalam sifat keperiodikan unsur itu terdiri dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Jari-jari atom itu diartikan juga sebagai jarak elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jari-jari atom itu sukar diukur sehingga pengukuran jari-jari atom dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar dua atom yang berikatan sesamanya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil. Selanjutnya, sifat keperiodikan unsur yang kedua yaitu energi ionisasi. Di mana energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua itu disebut dengan energi ionisasi kedua, dan seterusnya. Bila tidak ada keterangan khusus, maka yang disebut dengan energi ionisasi adalah energi ionisasi yang pertama. Nah, harga energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom dan jumlah elektron valensi atau muatan inti. Semakin kecil jari-jari atom, harga energi ionisasi akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar muatan inti, energi ionisasi cenderung akan juga semakin besar. Nah, dapat disimpulkan keperiodikan energi ionisasi sebagai berikut, bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi itu akan semakin berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, secara umum keteraturan energi ionisasi dalam sistem periodik adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi ionisasi yang pertama akan selalu lebih rendah dari energi ionisasi yang kedua. Yang kedua, dalam satu periode, umumnya energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan dan searah dengan meningkatnya nomor atom. Sedangkan dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah searah meningkatnya nomor atom. Dan energi ionisasi pertama, unsur golongan 8A itu paling tinggi di antara golongan unsur yang lainnya. Kemudian sifat keperiodikan unsur yang ketiga yaitu afinitas elektron. Di mana afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Nah, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron itu akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron akan semakin besar. Apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil atau energi yang diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Nah, kecenderungan dalam afinitas elektron itu lebih bervariasi dibandingkan dengan energi ionisasi, di mana pada unsur-unsur halogen atau golongan 7A itu mempunyai afinitas elektron paling besar atau paling negatif, yang berarti paling mudah menerima elektron. Sedangkan kecenderungan afinitas elektron ini menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Nah, adik-adik dapat melihat afinitas elektron dari unsur-unsur golongan utama. Kemudian ada sifat keperiodikan unsur yang terakhir yaitu keelektronegatifan. Nah, di mana
Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Keelektronegatifan adalah besaran tendensi atau kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, harga keelektronegatifan ini bersifat relatif atau berupa harga perbandingan suatu atom terhadap atom yang lain. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu akan semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu akan semakin bertambah. Nah, adik-adik dapat melihat keelektronegatifan unsur pada golongan 1 sampai 8A. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai sistem periodik unsur. Saya berharap adik-adik sudah memahami dan sudah mengerti mengenai sejarah pengelompokan unsur tabel periodik, klasifikasi tabel periodik unsur, dan sifat keperiodikan unsur. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi 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 Om.